Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulita Megang Griani dengan NIM 0101192095. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPIA. Ini adalah praktik ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah naungan Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya kali ini adalah Muda yang Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan di satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Mari dengan senandung zikir kita jernihkan fikir, dengan untayan doa kita jernihkan jiwa. Salawat bertenggaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu wa masya' wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surah Ar-Rum ayat 54 ini menjelaskan tentang 3 fase manusia dalam kehidupannya, yaitu fase lemah, fase kuat, dan fase lemah kembali. Nah, apa sih fase-fase ini? Pertama, kita akan membahas fase lemah. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudaris asal Universitas Madinah, mengemukakan tafsiran beliau. Pertama, ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah sebagai tanda atas kesempurnaan kuasa Allah, yaitu penciptaan manusia yang dibuat dari tahap-tahap yang berbeda. Dan yang dimaksud dengan keadaan yang lemah ini adalah penciptaan itu sendiri, yang dimana manusia diciptakan dari keadaan yang lemah ketika dia terbentuk dari air mani, kemudian berkembang menjadi janin, dan berkembang kembali menjadi anak-anak. Dan fase anak-anak atau fase kita masih kecil ini disebut fase lemah. Kemudian ada penggalan ayat summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, yang dimana ketika kita diciptakan dari fase lemah kemudian menuju fase yang kuat. Kemudian ada summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, yang dimana setelah keadaan yang kuat itu Allah jadikan kita kepada fase yang lemah dan beruban. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fase kuat di antara fase yang lemah. Jika masa lemah yang pertama telah berlalu, maka seseorang akan menjalani masa kuatnya hingga sempurna perkembangannya sebagai seorang manusia. Kemudian Allah kembalikan seseorang itu ke masa yang lemah, yaitu masa tuanya. Sebenarnya di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54 ini, masa kuat adalah yang dimaksud adalah masa muda, di mana masa muda adalah ketika seseorang manusia memiliki potensi dan tenaga serta semangat yang amat menggebu. Dan di masa ini juga masa perkembangan di mana kita menuju sempurna, ketika kita meraih kejayaan masing-masing dalam kehidupan kita, hingga akhirnya Allah kembalikan jasad kita ke masa lemah setelahnya.
Teman-teman, jika diibaratkan, masa muda ini bagaikan pisau bermata dua. Apabila kita mengerjakan sesuatu dengan hal-hal yang baik, maka itu akan baik. Dan jika kita kerjakan dengan sia-sia, maka itu akan menjadi tanggung jawab yang berat bagi kita di sisi Allah nantinya. Teman-teman, sebagai pemuda-pemudi Islam, hendaklah Rasulullah menjadi seorang uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmil akhiru wazzakarallahu katsiran. Di mana Rasulullah hendaklah menjadi uswatun hasanah bagi kita, sebab sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Mengenai Quran surah Al-Ahzab ini ayat 21, kita hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai tuntunan kita, karena benar sebenarnya bahwa Rasulullah tauladan bagi kita untuk jauh dari segala larangan-larangan agama. Teman-teman, lalu bagaimana sih menjadi pemuda Islam itu? Jawabannya, pemuda Islam adalah pemuda yang mengenal agamanya. Kemudian, pemuda Islam adalah pemuda yang membutuhkan agamanya. Dan terakhir, pemuda Islam adalah pemuda yang bertanggung jawab terhadap agamanya. Banyak contoh-contoh yang sudah ada pada zaman Nabi. Contohnya adalah as-sabiqunal awwalun, yakni 10 pemuda pertama yang masuk Islam adalah contoh dari pemuda yang mengenal agamanya. Kemudian ada 10 pemuda yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga, seperti as-sabiqunal kahfi. Dan ini adalah contoh-contoh pemuda yang membutuhkan agamanya. Dan terakhir, tentang pemuda Islam yang bertanggung jawab terhadap agamanya, jawabannya adalah kita. Nah teman-teman, tentang pentingnya seorang pemuda ini juga dirasakan oleh pemimpin kita yang pertama, yakni Soekarno, yang dimana ia sempat mengatakan, dan ini sempat hits di mana-mana, tentang berikan aku 10 pemuda dan akan aku guncang dunia. Sebegitulah pentingnya peran pemuda saat ini. Teman-teman, gak berhenti di situ, sebenarnya banyak pembahasan tentang pemuda. Kita pemuda kelak akan menjadi pemimpin, ya paling gak pemimpin diri sendiri. Dan bicara soal pemimpin, Imam Az-Zahabi pernah berkata, sesungguhnya satu hari dalam kehidupan para pemimpin terkemuka itu lebih baik ketimbang seumur hidup manusia biasa. Kemudian, pemuda zaman now, kita harus punya pelopor peradaban masa kini. Ada Usama bin Zaid, seorang pribadi yang pintar, cerdik, bijaksana, takwa dan mencintai Allah. Ada Aisyah radhiyallahu anhu. Bahkan ketika ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita yang ada di dunia, maka ilmu Aisyah lah yang paling unggul. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, seorang figur terbaik Bani Umayyah. Dan gak bisa kita pungkiri bahwa masa muda juga gak lepas dari kata cinta seperti itu. Dan apakah sebenarnya kita sudah mengaplikasikan cinta kita dengan benar gitu. Jadi baik cinta kepada Allah maupun bukan kepadanya. Dan kita tahu teman-teman, dari Anas bin Al-Malik, ia berkata mengenai cinta kepada Allah ini. Seseorang datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat?" Beliau bersabda, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Muslim. Pemuda Islam hendaklah seharusnya kita banyak berbuat kebaikan, karena kita pastinya sedang berada di fase kejayaan, fase kekuatan, yakni masa muda. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi intinya, mari jadi pemuda Islam yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
sebelum akhirnya masa kuat kita ini dikembalikan kepada fase daif oleh Allah, yaitu fase lemah kita di masa tua, yang tentu saja segala kekuatan yang kita miliki di masa muda ini tidak sebaik adanya. Yakhluqu wa masya', dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya dari segala sesuatu, termasuk keadaan kuat dan lemah pada manusia. Wahuwal alimul qadir. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan dalam hal ini, dalam pengaturannya dan dalam menciptakan apa yang Allah kehendaki. Orang-orang yang hanya ingin kesenangan, kemudahan, dan kenikmatan dunia tentu tidak akan memiliki prestasi yang layak dikenang. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Mungkin hadza faqat minni, syukran kasiron, akhirun kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.